Baik, semuanya, minta tolong perhatian terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, perkenalan dulu, nama aku Devi sebagai Kepala Bidang Seni. Di sini, sebelumnya aku terima kasih juga buat kalian sudah datang di sini. Terima kasih juga yang sudah join di Zoom ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Setelah ini, kita akan dijelaskan oleh PJ-PJ-nya mengenai mengenai bidang-bidang seni. Tapi sebelum itu, alangkah baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak pernah cukup. Untuk teman-teman semuanya, aku mohon kerjasamanya. Kalau misalnya ada yang bingung, bisa ditanyakan langsung. Karena nanti bakal ada sesi tanya-jawab. Jadi, apapun itu yang bingung, apapun itu yang ragu, bisa ditanyakan ya. Terima kasih. Pertama-tama, di sini saya akan jelasin sistem Masba. Jadi setiap kelas itu wajib ngirim satu laki-laki, satu perempuan. Nah, peserta itu wajib membawa KTM, nanti ditunjukkan ke panit saat sesi offline. Nah, teknik perlombaannya itu kan ada babak penyisihan nih. Buat video tuh maksimal 6 menit. Isinya itu perkenalan. Ya, seperti identitas peserta, kayak nama, angkatan, kelas, kota asal, serta alasan ngajuin diri sebagai peserta Masba tuh apa. Terus ada nunjukin bakat seninya juga. Harus bakat seni. Terus penutup dan pesan moral. Nanti peserta tuh nyertain pesan moral sebagai peserta Masba dalam video karya. Itu yang paling terakhir. Video itu bisa digunakan teknik video itu bisa digunakan bebas dan sekreatif mungkin. Terus bisa ngetek menggunakan alat video, aplikasi editor bebas. Lalu setelah itu diambil dari 14 peserta itu nanti diambil 6 buat ikut finalis. Di setiap peserta itu dikasih tema digitalisasi dan etika. Judulnya etika digital dan literasi media. Jadi nanti di babak penyisihan tuh juri itu 100% bakal penilaiannya itu bakal 100% tuh dari juri. Nanti ada 2 babak. Di babak pertama tuh nanti mereka dapat pertanyaan secara individu. Terus nanti di babak 2 nanti itu kayak pertanyaan rebutan, di mana para finalis jawab pertanyaan yang diberikan oleh juri. Durasinya yang untuk babak pertama itu 30 detik mikir, 30 detik untuk menjawab. Terus yang babak rebutan juga sama, tapi 60 detik dia langsung jawab. Dan peserta itu wajib menggunakan batik, bawahannya nggak boleh jeans.
nanti di closing ponsel itu pemenang Masba itu diambil satu laki-laki, satu perempuan. Untuk nanti dia pidato, speech, dan dia nunjukin bakat seninya masing-masing. Terus di teknis pengumpulan itu hasil yang pertama, hasil karya video Masba itu dalam bentuk MP4. Pengumpulan paling lambat itu tanggal 11 Oktober jam 23.59. Linknya udah ada di Tor. Perempat pengumpulannya juga. Langsung ada yang tanya. Ada yang mau ditanyakan terkait Tor Masba ini? Sekali lagi ada yang mau ditanyakan tidak? Sudah cukup jelas atau kalau masih belum paham tanyakan aja nggak apa-apa. Selanjutnya saya akan jelasin yang fotografi. Baik, saya bakal menjelaskan mengenai Tor fotografi. Untuk Tor fotografi itu nanti memiliki tema social rights. Untuk alat fotonya juga dibebaskan, objek fotonya dibebaskan dan harus bermakna. Untuk teknik fotografi itu nanti sekreatif mungkin. Dan yang terakhir, untuk aplikasi editor juga bebas tanpa mengubah kondisi foto secara berlebihan. Lanjut untuk teknis pengumpulan, itu nanti peserta wajib mencantumkan foto selfie ketika mengambil foto, judul dan makna dari fotografi dengan minimal 1 paragraf 3 kalimat, serta tanggal pengambilan foto. Itu nanti sudah ada link pengumpulannya juga. Nanti ada, jadi untuk yang poin 1 ini tuh ada 3 file. Untuk linknya sudah tertera di Tor juga. Untuk deadline-nya nanti tanggal 11 Oktober jam 23.59. Nah, untuk poin penilaian nanti seperti ini sudah tertera di Tor juga. Nanti juri menilai secara online 100%, karya belum pernah publikasikan dan memiliki nilai estetika, deskripsi karya menjelaskan makna dari fotografi, kesesuaian tema, dan yang terakhir keputusan Dewan Juri bersifat mutlak. Nah, itu untuk Tor fotografi. Ada yang mau ditanyakan? Permisi. Boleh. Saya ingin menanyakan dengan bebas yang pertama, apakah tadi kalau dia pada saat ponsel, maksudnya pada saat perlombaan ponsel, dan yang kedua, apakah berarti maksudnya kalau diperbolehkan dan sampai terbatas apa? Maksudnya Rasio. sampai minimum berapa bis? Yang apa yang tadi, Pak? Yang pertama tadi. Yang pada saat perlombaan ponsel. Iya, Iya. betul. Bebas Bebas kapan aja. ponsel. Nah, untuk Mungkin rasio, soalnya
Ini beda pakai Kasih sampai coding. batas ini. Itu Semua sampai hasil gitu. Oh, Itu berapa? dibebaskan. untuk rasionya dibebaskan ya. Kan di situ juga dikasih pengumpulan maksimal kan tanggal 11 kan. Jadi nggak harus pas. Ponselnya juga nggak apa-apa. Gimana? Ini kan ini ngumpulin itu nanti ada final lagi nggak waktu yang di Musbat Enggak, nanti langsung diambil dulu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Yang di Zoom ada yang mau ditanyakan? Boleh. Jadi karena udah ada yang tanya, ini aku lanjut ke Tour of Reels. Nah, untuk Reels, teknis perlombaannya kurang lebih sama kayak Reels, sama kayak fotografi. Nanti temanya saling genggam, saling kuat, indahnya peduli sesama. Nah, untuk yang teknik pengumpulan itu nanti juga sama kayak fotografi. Nanti Reels dibuat dalam bentuk MP4, deadline-nya juga udah ada, dan linknya juga sudah tertera. Poin penilaian juga sama kayak fotografi. Gitu. Nah, ada yang mau ditanyakan? Ini, Bang. Apakah sudah cukup jelas? Yang di Zoom bagaimana? Sebagai tambahan di Reels sama di fotografi, itu nanti bakal diambil 3 juara. Langsung 3 juara umum. Ada yang mau ditanyakan? Pernah video apa gitu? Siap boleh. Dibebaskan. Kalau malu bertanya, boleh di chat. Terus durasi dibebaskan. Sekali lagi untuk durasi Reels dibebaskan. Ada lagi? Jika sudah nggak ada pertanyaan, saya lanjut ke lomba berikutnya. Ya, mau ganti, mau ganti tombol. Dah. Di sini. Oke, sebelumnya di sini perkenalkan nama saya Salsa Destina Aulia. Di sini saya sebagai PJ Solo Vokal dan Band. Mungkin langsung aja. Untuk Solo Vokal hampir sama seperti tahun kemarin, hanya beberapa yang berbeda. Perlombaan tuh bakal dilaksanain tanggal 4 Oktober, hari Sabtu, bertepatan dengan opening ponsel. Nah, untuk peserta solo vokal ada disclaimer sebelumnya, ada disclaimer dulu. Diharapkan tuh datang sebelum opening. Kenapa? Karena nanti
para peserta bakalan duduk di kursi paling depan. Jadi diharapkan sekali untuk datang sebelum opening ponsel, karena bakalan duduk di depan. Nah, selanjutnya mungkin durasi solo vokal itu maksimal 8 menit. Itu tuh terdiri dari 2 lagu, yang pertama tuh lagu wajib nasional dan yang keduanya lagu bebas. Untuk lagu wajib tuh nggak pakai instrumen, sama seperti tahun lalu. Terus untuk lagu bebasnya, nanti setelah acara ini selesai bakalan saya kirimkan G-Drive untuk pengumpulan lagu yang akan kalian nyanyikan waktu tanggal 4 itu. Terus setelah itu nanti juga di akhir bakalan ada spin untuk ini daftar lagu wajibnya. Ini ada 7 sesuai peserta dari tiap-tiap kelas. Nah, nanti dari 7 lagu wajib ini bakalan di spin. Nah, oh iya, berbeda dari tahun sebelumnya, untuk tahun ini solo vokal tidak boleh melihat lirik di 2 lagu itu. Terus urutan penampilan peserta itu bakalan di-spin juga, tapi nanti bakalan di hari H. Jadi benar-benar mendadak seperti tahun lalu juga. Terus di sini juga penilaian juri itu 100% pure dari juri. Bisa teman-teman dan Mas Mbak lihat juga ini poin penilaiannya. Terus juga keputusan dewan juri itu mutlak. Oh iya, di sini juga kan ada tertera juga peserta juga harus mempersiapkan 2 lagu bebas. Itu maksudnya 1 lagu bebas tuh akan digunakan saat perlombaan, dan kalau misalkan terpilih menjadi finalis, itu lagu bebas yang lainnya yang sudah dipersiapkan itu bakalan ditampilkan di closing. Jadi tidak menggunakan lagu yang sama pada saat audisi, seperti itu. Terus kami ingatkan kembali, di sini durasinya itu maksimal 8 menit. Seperti itu. Mungkin sebelum menuju spin, ada yang mau ditanyakan nggak? Aku mau tanya. Oke. Oke, aku mau tanya untuk pengumpulan lagu di drive-nya itu tanggal berapa deadline-nya, dan juga kalau seumpamanya udah mengumpulkan lagu terus H-1 atau H-2 mau ganti lagu lagi kayak gitu boleh apa enggak ya? Oke, izin jawab ya Mbak. Untuk pengumpulan lagu itu malam ini, dan kalau misalkan sebisa mungkin jangan ada ganti lagu. Kenapa? Karena nanti dari kami, dari operator, dari pihak media, itu tuh menyediakan videotron di background, menjadi background nanti saat nyanyi. Untuk lagu bebas, itu kan di sini sudah tertera ya, ada 7 lagu. Jadi nanti dari lagu wajib nasional kan ini udah ada 7. Dari media sudah dipersiapkan untuk background-nya tuh seperti apa untuk masing-masing lagu. Nah, untuk lagu bebas juga, kenapa diusahakan malam ini dan tidak ada perubahan lagu, supaya nanti sudah disesuaikan dari media juga. Karena tidak mungkin kalau misalkan H-1 tiba-tiba diganti, nanti jadi kerja lagi medianya, dan kalau misalkan H-1 nggak mungkin banget. Jadi diusahakan sekali, udah difikskan supaya nanti dari media juga enak, dari kami juga enak gitu. Terus, oh iya nanti pada saat setelah, oh sorry, jadi nanti waktu mau mulai itu dari solo vokal dimohon untuk memperkenalkan diri sebelum mulai nyanyi. Seperti misal perkenalkan nama dan juga dari kelas apa, dan juga akan menyanyikan lagu wajib nasional judulnya apa. Nah, nanti setelah selesai membawakan lagu wajib nasional dan akan switching ke lagu bebas, nanti dari masing-masing peserta bisa memberikan arahan ke operator. Misalkan itu sebagai tanda bahwa teman-teman dan Mas Mbak itu sudah siap. Dan operator juga bisa menyesuaikan untuk mengganti background-nya seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Oke, aku aman. Terima kasih. Oke. Oh iya, maaf sebelumnya, nanti untuk
sebagai tanda ke operator, boleh nunduk, boleh nunjuk, boleh ya sign apapun boleh. Yang penting bahwa kalian tunjukin bahwa kalian tuh udah siap gitu. Nanti juga dari media bisa gampang buat switching video backgroundnya. Apakah ada yang ada ditanyakan lagi? Yang dari sini? Iya, setelah ini. Oke. Ada lagi? Mungkin yang dari Zoom boleh angkat tangan mungkin atau langsung open mic juga nggak apa-apa. Berarti kalau misalnya nggak ada yang ditanya lagi, kami anggap setuju. Oke, karena tidak ada yang bertanya lagi, kita langsung aja spin wheel. Di sini, itu kan sudah ada 7 lagu. Nanti, siapa yang keluar pertama, berarti sesuai urutan lagu wajibnya. Iya, sebentar. Sebentar. Oh, ini. Ini. Mana ini? Stop chat. Stop chat. Buka dulu. Nih. Ini. Mau nanya, boleh? Boleh, Mas. Jadi, bentar, yang buat yang lagu wajib itu, jadi sistemnya itu, ini di spin, oh kayak gini ya berarti ya? Iya, Jadi, langsung di spin buat sesuai kelasnya kan? betul. Oke, nggak jadi. Oke. Langsung aja ya. Biar, oh iya, sebelumnya, ini urutannya sudah, sebentar. Printernya, oke. Itu cuma tak share-share, bukan video. Nah, terus oh, iya. Sebentar ya Mas, buat teman-teman. Nah, oke, di sini udah tertera ya. Nanti untuk urutannya sesuai yang ada di Tor. Langsung aja aku spin. Oke, berarti untuk yang 25B itu rayuan Pulau Kelapa. Bingung kan? Di sini ya. Mana sih? Itu mana sih?
Oke, maaf, ada ini sebelumnya, ada kendala sebelumnya. Nah, oke, mungkin selanjutnya ini ada kelas yang berikutnya. Oke, untuk kelas 2, 3 sesuai di yang ada di TOR ini. Urutan kedua berarti 2, 3B ini kebagian bagi negeri. Oke, mungkin lanjut lagi. Oke, buat kelas 24A itu berarti mendapatkan lagu syukur. Selanjutnya kita spin dulu lagi. Oke, untuk kelas 24B itu mendapatkan lagu gugur bunga. Nah, untuk 25A itu mendapatkan lagu Indonesia Pusaka. Oke, mungkin lanjut lagi. Tersisa 2 kelas. Nah, untuk yang kelas 23A itu mendapatkan lagu Ibu Pertiwi. Berarti sisanya yang angkatan 22 itu lagu Tanah Air. Seperti itu. Sudah. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Ada terakhir nih, mungkin ada yang mau ditanyain lagi? Oh ya, mungkin cukup sekian dari soal vokal. Mau ngingetin aja kalau misalkan nanti datangnya jangan sampai terlambat karena bakalan duduk paling depan. Dan untuk lagu bebasnya segera kirim malam ini juga ya, karena bakalan disesuaikan sama operator seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya adalah kita akan membahas TOR dari lomba band. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Risang Dita Salindra, biasa dipanggil Risang. Sebagai PJ solo vokal dan band. Tunggu sebentar ya teman-teman. Oke. Nah, di lomba band ini masing-masing tim mengirimkan minimal 4 orang dan maksimal 8 orang. Dan juga nanti setiap tim diwajibkan membawa KTM saat lomba berlangsung. Dan perlombaan ini akan dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2025 secara offline di Studio FT. Jamnya pada pukul 3 sore. Dan nanti peserta diimbau untuk menyiapkan 2 lagu bebas. 1 lagu bebasnya itu nanti akan dibawakan pada saat di Studio FT, pada saat audisi. Dan apabila nanti peserta terpilih sebagai finalis, yaitu juara 1, 2, dan 3,
maka satu lagu bebas lagi akan ditampilkan saat closing ponsel 2025. Sehingga berbeda dengan lagu yang saat di studio FT tadi. Dan juga selanjutnya penampilan audisi berdurasi maksimal 10 menit. Untuk urutan penampilan akan kita spin nanti setelah tanya jawab selesai. Dan selanjutnya teman-teman boleh mengaransemen atau medley sesuai kreativitas teman-teman semuanya. Dan selanjutnya penampilan tidak boleh mengandung unsur sara dan juga pornografi, ujaran kebencian dan lain-lainnya. Selanjutnya teman-teman diharapkan hadir 30 menit sebelum penampilan dimulai. Jadi tidak ada toleransi waktu jika teman-teman terlambat ya. Mohon diperhatikan. Dan selanjutnya peserta tidak boleh mengulangi sajian lagu kecuali atas permintaan Dewan Juri. Jadi semisal teman-teman saat di pertengahan lagu ada kendala, misal lupa lirik atau lupa cara mainnya gitu, nanti tidak boleh mengulangi dari awal. Dan selanjutnya di FT sudah menyediakan 1 set drum, 2 gitar, dan 1 bass, dan juga mikrofon. Apabila teman-teman ada alat sendiri yang boleh dibawa, bisa dibawa saat hari H. Dan ini merupakan poin penilaian yang dinilaikan pada saat penampilan hari H, dan keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Oke, kiranya cukup sekian penjelasan dari Thor. Apakah teman-teman ada yang ditanyakan? Apa tuh? Pertanyaan pertama, boleh nggak kita ngambil pemain dari kelas lain? Terus pertanyaan kedua, karena kebetulan di kelasku itu nggak ada pemain drumnya, itu jadi pertanyaannya boleh nggak kalau misal kita ngambil iringan khusus drum covernya aja yang dari YouTube misalnya? Sebenarnya nggak bisa. Kalau buat ngambil peserta dari kelas lain. Mau nanya. Sama kalau buat Iya, bentar Mas, bentar ya. bisa Oke. berganti dengan kajian seperti tahun lalu. Seperti itu. Jadi saat audisi pure kita Baik, pertanyaan selanjutnya dari Mas Dery. Oke, buat di studio FT itu nanti efek nggak disediain ya? Untuk efek bawa sendiri Mas, di studio FT tidak menyediakan efek. Oke. Udah itu aja. Baik, terima kasih Mas. Permisi ingin bertanya. Silakan Mas Evan. Untuk penampilan yang offline-nya berarti yang dibawain cuma 1 lagu ya, Sang? Benar. Iya, 1 lagu. Oh, berarti nggak bawain 2 lagu ya, sama 1 lagu yang dibawain pas di studio? Cuma 1 lagu aja. Oke, terima kasih. Sama-sama. Tanya Mas. Baik, silakan Mas. Itu kan untuk pas closing kan itu kan main lagi kan. Itu Iya. durasi 10 menit dan menyajikan 1 lagu. Nah itu jika waktunya masih itu boleh nambah nggak? Atau 1 aja? izin menjawab ya Mas Julian. Untuk tour ini tuh dikhususkan untuk saat audisi. Nah, untuk saat closing akan kami infokan lebih lagi. Untuk jam-jamnya, untuk waktu-waktunya akan diinfokan lebih lagi.
Itu apakah menjawab Mas Julian? Oke, makasih. Baik, terima kasih teman-teman. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baik, jika belum ada, kita akan lanjut ke sesi spin ya, teman-teman. Mohon ditunggu sebentar ya, teman-teman. Baik, jadi untuk spin kali ini kita akan menyepin sesuai urutan. Jadi nanti urutan yang pertama itu angkatan 2022 dan selanjutnya 2023A dan selanjutnya 2023B, selanjutnya lagi selanjutnya 2024A, 24B, 25A, 25B. Jadi ini dari angkatan tahun 2022 terlebih dahulu ya teman-teman. Baik, untuk angkatan 2022 kita spin ya sekarang. Oke, baik, jadi nanti untuk angkatan tahun 2022 mendapatkan urutan nomor 6. Kita lanjut. Angkatan tahun 2023A. Untuk baik, 23B mendapatkan nomor penampilan 7. Selanjutnya 24A. Untuk 24A mendapatkan nomor 5. Baik, lanjut. Untuk 24B. Oke, 24B mendapatkan nomor undi 4. Selanjutnya untuk 25A. Oke, untuk 25A mendapatkan nomor 3, berarti nanti 25B mendapatkan nomor 1. Enggak. Maaf tadi kelewatan, sorry, nge-lag. Buat 23B itu urutan berapa? Untuk 23B urutan nomor 7, Mas. Oke. Makasih. Baik. Oke, terakhir apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, jika tidak ada, kami kembalikan. Halo teman-teman semuanya, Mas Mbak semuanya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan dengan cermat mengenai tortor di sini. Sebenarnya setelah itu sebenarnya ada penandatanganan sportivitas, tapi karena hujan dan nggak banyak hadir, jadi kita tunda terlebih dahulu. Mungkin akan diinfokan lebih lagi pada saat opening atau kita cari waktu lagi. Kemudian aku mohon bentar aku stop share dulu. Lagu bebasnya itu harus lagu Indonesia dengan bebas.
Ini maaf aku menjawab buat yang Muhammad Reidi Fatih. Itu lagu bebasnya itu harus lagu Indonesia atau gimana ya? Itu bebas. Yang penting sesuai sama Tor. Yang aku harapin dari technical meeting ini semoga Mas Mbak dan teman-teman semua itu bisa paham Tornya, terus setuju dengan apa yang sudah kami sampaikan. Ya, terus apa lagi ya? Mohon kerjasamanya juga. Jangan terlambat ya Mas Mbak, teman-teman, mengenai waktu dimohon buat on time. Buat teman-teman yang di sini juga mengenai pengumpulan, mengenai soal vokal hadirnya harus tepat waktu, band juga harus hadir tepat waktu dan harus sesuai dengan aturan yang ada di TOR. Gitu. Ya, terutama buat Mas Mbak. Karena nanti Mas Mbak akan ada sesi offline yaitu yang 6 peserta yang diambil tadi buat mengikuti babak final. Gitu. Oke. Oh iya. Mas aku terima kasih banyak. Karena nanti sudah diawali dengan doa, kabarnya kita tutup juga dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak pernah cukup. Terima kasih banyak Mas Mbak semuanya yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sini. Boleh live. Terima kasih.